Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Saya harap hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia ya nak ya. Amin ya robbal alamin. So hari ini kita memasuki pertemuan ke-12 ya nak ya. Seperti biasa sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Ya nak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa dicukupkan. Baik, anak-anakku semua, video ini saya tag di hari Senin malam ya. Jadi untuk hari Selasa dan ada anak saya di hari Jumat ya. Nanti jimitnya nggak usah ada jimit. Jadi anak-anak saya simak saja video pembelajaran yang saya buat gitu ya. Dan materinya adalah tentang sistem informasi eksekutif, ya nak ya. Jadi sistem informasi eksekutif saya pernah bahas di pertemuan ketiga kalau nggak salah tentang tingkatan manajer ya nak ya. Jadi manajer ada tiga, ada yang bawah ya, ada yang tengah dan ada yang atas ya. Manajer tingkat atas dia menggunakan sistem informasinya yang kita sebut sebagai sistem informasi eksekutif. Hal itulah yang akan kita bahas pada hari ini, ya nak ya. Nah, untuk pendahuluan, pada era 90-an ya nak ya, di tahun 1990-an, kayaknya kamu belum lahir gitu ya. Nah, ada hasil penelitian dari MIT yang memperkenalkan tentang sistem informasi eksekutif yang dirancang atau memang diperuntukkan khusus bagi kalangan atas dalam perusahaan. Kalangan atas itu siapa saja? Ya, ada director gitu ya, ada CEO, ada manajer senior. Kalau kita bicara di kampus gitu ya, ada rektor gitu ya. Nah, kemudian SIE atau Sistem Informasi Eksekutif ini ternyata sangat membantu sekali bagi para petinggi perusahaan dengan memberikan kemudahan untuk dapat mengontrol langsung keadaan bisnis yang sedang dijalani. Ya, ingat ya, manajer yang tingkatnya paling atas dia ini adalah manajer yang mengatur strategi, ya, membuat visi dan misi, kemudian mengatur strateginya seperti apa untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga SIE atau Sistem Informasi Eksekutif ini sangat membantu bagi manajer tersebut untuk dapat memberikan kemudahan dalam mengontrol langsung keadaan bisnis, dalam menyajikan informasi-informasi sehingga informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan, gitu ya, nak ya. Nah, di manakah posisi SIE? Anak-anakku bisa lihat di gambar ini ya, nak ya. Yang paling bawah, ingat nak, paling bawah workers, customer service atau karyawan-karyawan yang berada di level paling bawah, dia ini menggunakan sistemnya yang kita sebut sebagai TPS. Mudah-mudahan masih ingat ya nak ya, Transaction Processing System, yang sifatnya daily. Hari per hari mereka akan menginput kejadian-kejadian yang terjadi di dalam divisinya. Gitu ya nak ya. Kemudian naik lagi di manajer yang tingkatnya menengah, ini ada yang namanya sistem informasi manajemen ya, di mana tadi TPS-TPS dari berbagai divisi gitu ya terintegrasi satu sama lain gitu ya, sehingga itulah yang kita sebut sebagai manajemen information system atau sistem informasi manajemen. Kemudian naik lagi di atas ada senior managers, dia biasanya menggunakan sistem informasi yang kita sebut sebagai decision support system atau SPK, sistem penunjang keputusan. Ya, lalu naik lagi yang tingkatannya paling atas, paling tinggi, ya, manajer top atau kita sebut sebagai executives. Nah, ini menggunakan sistem informasinya yang kita sebut sebagai Executive Information System atau EIS atau dalam bahasa Indonesianya SIE, Sistem Informasi Eksekutif.
Lalu bagaimana arus informasi di dalam sebuah organisasi kalau kita bicara tentang tingkat manajemennya, tingkat manajernya gitu ya, Nak ya. Nah, manajer yang paling bawah atau yang kita sebut sebagai supervisor ya. Nah, dia ini hanya bisa memberikan arus informasinya ke atas saja ya, karena dia nggak punya bawah lagi karena dia tingkatannya udah paling bawah, sehingga arus informasinya yang dia sajikan ini akan diberikan ke atas. Siapa yang ada di atasnya? Ya, si middle manager dan juga top manager, ya nak ya. Nah, kalau kedua ini si middle manager dan top manager, arus informasinya dia bisa multi ya, bisa ke atas dan juga bisa ke bawah. Lalu, ketika kita bicara tentang SIE, nak, ada yang namanya posisi eksekutif. Ya, lalu kita akan bahas eksekutif ini membutuhkan pengolahan informasi yang unik. Maksudnya unik itu apa? Jadi, si manajer tingkat atas ini kan butuh data untuk membuat keputusan, untuk mengatur strategi gitu ya, nak ya. Sehingga dia ini membutuhkan informasi yang unik. Sehingga sistem SIE-nya ini harus bisa memberikan informasi secara yang pertama ini secara tepat ya. Kemudian selain tepat juga harus cepat. Kemudian selain cepat juga harus akurat, harus betul gitu ya. Dan para eksekutif mudah untuk menganalisa. Ya, biasanya dibuat dalam bentuk grafik gitu ya, nah ya, sehingga mudah dibaca, mudah untuk dianalisa gitu ya. Dan kemudian informasi-informasi ini akan dibuat untuk pengambilan keputusan bagi kemajuan perusahaan. Ya, nak ya. Lalu kalau kita bicara tentang eksekutif, apa yang dikerjakan oleh para eksekutif? Ya, sudah saya bahas di beberapa pertemuan lalu, tapi ini saya ulang lagi, nak, bahwa manajer eksekutif pada level atas dari hierarki organisasi, dia paling atas tuh ya, nak ya. Ini adalah orang yang menggunakan pengaruh kuat pada perusahaan. Jadi dia memang pemegang kekuasaan tertinggi gitu ya di perusahaan. Ya. Kemudian manajer eksekutif ini memiliki wawasan perencanaan jangka panjang. Ya, dia mengatur visi dan misi biasanya 5 tahun ke depan, mengatur strategi gitu ya. Sehingga dia harus memiliki wawasan yang luas gitu ya untuk perencanaan jangka panjang, dan juga biasanya pola berpikirnya adalah tentang company oriented atau tentang kesejahteraan perusahaan. Ya, bagaimana caranya menyejahterakan perusahaan, bagaimana caranya eh, mencapai tujuan perusahaan gitu ya, nak ya. Nah, itu menjadi tugas dan beban tanggung jawab dari si manajer eksekutif. Nah, manajer eksekutif ini memang bergantung dengan ukuran organisasi. Ya, nak ya. Jadi ukuran organisasi ini menentukan ukuran jajaran eksekutif juga. Misal, perusahaan yang besar seperti GM gitu ya, ini memiliki bisa sampai ratusan eksekutif. Kenapa? Ya karena perusahaannya besar, mungkin cabangnya banyak, ya nggak lagi di Indonesia aja, tapi mungkin sudah mengepakkan sayapnya sampai ke luar Indonesia gitu ya. Jadi banyak banget anak perusahaannya sehingga eksekutif yang dia punya ini jumlahnya ratusan. Tapi kalau perusahaannya yang bentuknya masih kecil, ini biasanya dia hanya punya minimal 1 sampai 2 eksekutif saja. Ya, nak ya. Jadi jajaran eksekutif ini tergantung pada ukuran organisasinya. Makin besar organisasinya, maka makin besar jumlah eksekutif yang dia miliki. Gitu ya, nak ya. Sampai sini paham? Apabila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan japri ke saya atau chat di grup, nanti kita akan diskusi di sana ya, nak ya. Oke, kita lanjut. Ya, nak ya, seorang eksekutif ini dia
punya 3 langkah strategi. Ya, jadi ada ahli yang bernama John P. Kotter. Beliau ini adalah profesor dari Harvard, ya. Beliau ini melakukan penelitian, ya. Beliau bilang bahwa eksekutif ini punya 3 langkah strategi. Apa saja? Yang pertama ini adalah agenda. Agenda ini adalah tentang objektif yang akan dicapai perusahaan. Visi misinya apa? Tujuannya apa sih? Objektifnya apa yang akan dicapai perusahaan? Ya, tentunya tiap perusahaan kan berharapnya berkembang, maju, dapat cuan gitu ya. Kemudian yang kedua, langkah strateginya ini adalah tentang networking atau jaringan, di mana strategi eksekutif ini bisa melakukan hubungan kerjasama ratusan atau ribuan di dalam dan di luar perusahaan. Ya, jadi tadi selain menentukan objektif yang akan dicapai perusahaan, dia juga ternyata harus bisa menjalin hubungan yang baik ya, tentang jaringan, tidak tentang networking. Bagaimana dia bisa melakukan kerjasama yang sebanyak mungkin gitu ya, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ya ingat ya, manajer punya berbagai macam peran. Salah satu perannya adalah membangun kerjasama ya dengan pihak luar. Kemudian langkah strategi berikutnya yang ketiga ini adalah tentang lingkungan, environment, ya. Ini maksudnya adalah tentang norma-norma dan nilai-nilai sehingga anggota jaringan dapat mencapai tujuan yang diagendakan. Ya, jadi selain tadi dia menentukan objektif, apa yang harus dicapai perusahaan, kemudian yang kedua dia harus melakukan kerjasama, kemudian yang ketiga dia juga harus menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Gitu ya nak ya. Nah ini adalah 3 langkah strategi eksekutif yang bisa dikerjakan ya. Ini yang ditulis oleh ahli bernama John P. Kotter ya. Nanti anak-anakku kalau sudah menjadi eksekutif ya nak ya, terapkan langkah strategi ini nak, insya Allah diberkahi ya, insya Allah sukses gitu ya. Amin. Nah, kalau kita bicara tentang SIE, nah, Sistem Informasi Eksekutif gitu ya, lalu bagaimana menempatkan pengguna komputer dalam perspektifnya? Ya, ada 2 poin kunci. Yang pertama, di dalam SIE, pengguna komputer ini adalah personal. Ya, maksudnya tiap manajer eksekutif itu bisa jadi SIE-nya itu beda satu dengan yang lainnya. Ya, karena bisa di-custom sesuai dengan permintaan sang manajer. Sehingga penggunaan komputernya ini adalah personal. Ya, nak ya. Kemudian poin kunci yang kedua adalah komputer hanya menghasilkan bagian dari informasi eksekutif. Ya, jadi informasi eksekutif lainnya ya bisa dicari juga dengan menggunakan yang kemarin intelijen apa tuh nak, banyak ya yang datangnya dari luar perusahaan gitu ya. Jadi ada 2 poin kunci di sini. Yang pertama, penggunaan komputer ini adalah personal, dan yang kedua, komputer hanya menghasilkan bagian dari informasi eksekutif. Ujung-ujungnya nanti keputusan yaitu berada di tangan manajer. Sebuah sistem itu hanya menyediakan informasinya saja ya, untuk pengambilan keputusan tetap adanya di tangan sang manajer, bukan di komputernya, bukan di sistem informasinya. Gitu ya nak ya. Nah, dari tadi saya sudah bahas SIE, AI, EIS gitu ya. Lalu definisinya secara harfiah apa, Bu? Gitu ya. Nah, ini saya akan bahas. Nah, definisi dari Executive Information System atau disebut juga sebagai Executive Support System atau ISS, ini adalah sistem berbasis komputer yang interaktif. Ya, dia sama seperti sistem informasi lainnya di mana dia CBIS, Computer Based Information System. Ya, sistem yang berbasis komputer yang interaktif.
Di dalam EIS ini, dia ini memungkinkan untuk pihak eksekutif untuk dapat mengakses data dan informasi sehingga apa? Sehingga dapat dilakukan yang pertama, pengidentifikasian masalah ya. Kemudian yang kedua, pengeksplorasian solusi. Jadi solusi dari masalah bisa dicari, dieksplor gitu ya. Dan kemudian menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Ingat, manajer tingkat atas dia punya tanggung jawab tentang pengaturan strategi di perusahaannya. Ya, Nak ya. Lalu apa saja yang ada di dalam EIS? Fitur-fiturnya apa saja? Gitu ya, Nak ya. Nah, ini adalah fitur yang ada di EIS, Executive Information System, ya. Yang pertama ada tujuan sentral, ya, di mana aplikasi ini digunakan untuk perencanaan, ya, tadi strategi untuk mengatur strategi gitu ya, dan juga untuk mengontrol atau memanage kinerja unit yang ada di bawahnya. Ya, ini kan manajernya tingkat top ya, jadi di bawah-bawahnya itu ada manajer-manajer lagi gitu ya. Ada yang manajer tingkat tengah, ada yang manajer tingkat bawah. Nah, si IES, Executive Information System ini juga bisa digunakan untuk mengontrol kinerja unit yang ada di bawahnya. Ya, kemudian di dalam Executive Information System ada yang kita sebut sebagai inti data yang umum. Apa maksudnya? Nah, inti data yang umum ini adalah database berisi informasi mengenai banyak banget ya, Nak ya, tentang misalnya pelanggan, kemudian juga tentang kompetitor, kemudian tentang industri, tentang unit bisnis, dan lain-lain. Ingat, kalau kita manajer tingkat atas, dia akan membutuhkan dananya, sumber informasinya itu lebih banyak dari luar. Ya, ingat materi kita tentang manajer ya, Nak ya. Sumber informasi kalau manajer tingkat atas dia itu lebih banyak memerlukan data yang yang sumbernya dari luar perusahaan. Ya, sehingga untuk Executive Information System dia butuh data-data mengenai pelanggan. Pelanggan kan ya dari luar ya. Kemudian ada pesaing, kemudian ada industri dan ada unit bisnis. Nah, biasanya data-data atau informasi ini disimpan itu dalam 3 periode. Ya, jadi ada yang sifatnya masa lalu, jadi data-data yang sudah lampau itu masih disimpan dengan baik, kemudian masa sekarang yang sedang terjadi, dan juga masa depan. Ya, ketika dia mau apa ya, melakukan perencanaan, dia akan meramalkan sesuatunya yang bisa dibantu oleh Executive Information System ini, nah. Ya, jadi ada 3 kategori informasi yang dia simpan secara baik gitu ya, tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ya, Nak, ya, karena kalau mau bikin strategi itu kan harus dikaji dulu tuh dari masa lalu seperti apa gitu ya, masa sekarang seperti apa, kemudian peramalan tentang masa depan seperti apa, kemudian dari data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga akan membantu sang manajer untuk menentukan strategi seperti apa yang ingin dia gunakan gitu ya, Nak, ya. Kemudian ada 2 metode utama yang digunakan. Ya, yang pertama ini mendapat kembali laporan pada saat ini dan tren di masa mendatang. Ya, jadi tadi kan dia butuh 3 kategori informasi ya, ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dari mana dia mengambil atau dapatkan informasi tersebut? Ya, yang pertama tadi dia bisa ngambil lagi laporan-laporan yang ada pada saat ini ataupun di masa yang lampau gitu ya, sehingga akan dikaji untuk dibuat bagaimana apa ya, nah, peramalan gitu ya untuk tren di masa mendatang. Ya, nah kemudian informasi-informasi tadi dilakukan untuk menganalisis, bisa jadi untuk keperluan pribadi. Lalu
apa yang menjadi tujuan dari Executive Information System ini gitu ya. Nah, tujuannya yang pertama nih, EIS ini mengintegrasikan data yang berasal dari sumber data internal maupun eksternal. Ingat nak, manajer tingkat atas butuhnya lebih banyak data yang asalnya dari eksternal, dari luar perusahaan gitu ya. Sehingga IIS ini bisa mengintegrasikan data yang asalnya dari luar dan juga dari dalam ya. Nah, kemudian EIS ini akan melakukan transformasi data ke dalam bentuk summary laporan yang berguna ya. Jadi bentuknya summary. Ingat, manajer tingkat atas itu sudah tidak butuh lagi laporan yang bentuknya secara detail, tapi bentuknya dia butuh secara summary saja. Ya, misalnya penjualan per periode, penjualan per item gitu ya, lebih ke summary. Dia nggak butuh detailnya. Beda dengan manajer tingkat bawah yang supervisor itu, ya, di mana dia laporannya bentuknya detail, bukan lagi summary, tapi sedetail itu yang dia butuhkan, gitu ya, Nak ya. Nah, laporan digunakan oleh eksekutif untuk mengakses secara cepat laporan yang berasal dari seluruh perusahaan dan departemen, sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang berguna bagi pihak eksekutif. Ya, kemudian dari IAS, laporan yang dikeluarkan ya, ini akan digunakan untuk menemukan alternatif solusi untuk menekan permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan untuk perusahaan. Ya, Nak, ya. Lalu berikutnya IAS. Ini juga membutuhkan perkembangan gitu ya, Nak ya, untuk dikembangkan. Ya sama seperti sistem lainnya, jadi dia semakin ke sini itu semakin berkembang ya. Lalu langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk melakukan pengembangan EIS? Ya, yang pertama ini adalah menyimpan inventarisasi dari transaksi informasi yang masuk ya, dengan cara mencatat semua data dan informasi dari sumber media yang diperoleh. Ya, jadi semua transaksi informasi yang masuk ini harus disimpan dengan baik ya. Kemudian langkah pengembangan IS ini bisa nanti untuk menstimulasi sumber-sumber yang punya nilai tinggi. Maksudnya adalah si IAS ini harus bisa menjadi media untuk sharing, untuk berbagi pengetahuan, ya sharing knowledge antar dewan direksi, ya seperti halnya meeting, ya jadi tanpa harus bertemu langsung gitu ya, dengan menggunakan Executive Information System gitu ya, para dewan direksi ini harusnya bisa melakukan sharing knowledge di dalamnya. Ya, Nak ya. Lalu berikutnya EIS ini harus bisa mengambil manfaat pada peluang yang ada. Lalu IAS harus bisa menyesuaikan sistem dengan kebutuhan perorangan ya. Ingat, setiap eksekutif ini beda-beda, beda kepalanya, beda kebutuhannya gitu ya, sehingga setiap eksekutif bisa disesuaikan sistemnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentunya memanfaatkan teknologi yang ada. Enak, lanjut ya. Nah, ini adalah model dari Executive Information System. Nah,
Ya, dia sama seperti sistem informasi lainnya gitu ya. Di mana dia bisa meminta informasi gitu ya, melakukan permintaan informasi, nanti sistemnya akan menampilkan informasi atau menampilkan laporan-laporan gitu ya. Ini ada database eksekutif gitu ya. Ini sistem informasi eksekutifnya. Nah, kemudian ini adalah komputer sentralnya, di mana di sini semua data disimpan. Ya, bayangin ya, Nak, ya tentang Executive Information System modelnya. Nah, kemudian ini adalah contoh dashboard atau apa ya, Nak, beranda gitu ya dari Executive Information System. Ya, ini adalah Executive Information System yang dipunyai oleh Bank Pertanian Malaysia. Ya, anak-anakku dapat dilihat ya bahwa apa yang menjadi laporan, apa yang menjadi dashboard ini saja sudah disuguhkan dengan data yang dibuat dalam bentuk grafik gitu ya. Nah, ini bisa di search ya periodenya kapan ya. Lalu KPI-nya mungkin dilihat dari mana gitu ya. Nah, itu bisa langsung terlihat datanya secara cepat dan tepat. Enak ya. Nah, selain tadi grafiknya ada apa aja ya, bisa tergantung kebutuhan gitu ya. Ada bar diagram, ada pie diagram, dan bisa banyak lagi. Lalu berikutnya, Nak. Nah, si Executive Information System ini kan membutuhkan yang namanya teknologi. Ya, lalu karakteristik teknologi seperti apa yang dibutuhkan oleh Executive Information System ini? Ya, yang pertama tentunya karakteristiknya adalah executive friendly. Maksudnya adalah sesuai dengan keahlian mengoperasikan komputer yang dimiliki oleh kalangan eksekutif, ya, mudah digunakan dan mudah dipelajari. Ya, nggak menutup kemungkinan seorang eksekutif manager ini kan bisa jadi umurnya udah nggak muda lagi gitu ya. Nah, itu kan harus dipikirkan sedemikian rupa gitu ya, bagaimana supaya bisa mudah untuk dipelajari gitu ya. Ingat, AIS ini di custom ya, beda eksekutifnya, beda sistemnya gitu ya. Sehingga karakteristik teknologi yang pertama dibutuhkan IAS adalah harus executive friendly. Ya, kemudian yang kedua, karakteristik berikutnya adalah memungkinkan penggunanya atau sang eksekutif ini untuk mengunduh prosedur atau kembali ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Ya, anak-anakku paham lah ya, undo gitu ya. Kalau kita ngelakuin salah ngetik kan bisa diundo ya, bisa kembali ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Begitu pula karakteristik teknologi yang dibutuhkan Executive Information System, di mana sang eksekutif biasanya ada kalanya dia harus mengundo gitu ya, sehingga EIS-nya harus bisa memungkinkan sang eksekutif untuk mengunduh prosedur atau kembali ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Ya, kemudian karakteristik berikutnya adalah memiliki online help ya. Karena eksekutif ini kan mengakses sistemnya ini bisa dari manapun ya, nggak harus dari ruang kerjanya, nggak harus dari kantornya gitu ya. Nah, ketika dia mengalami kendala atau gangguan gitu ya, nah seharusnya IIS ini punya online help sehingga si eksekutif ketika mengalami kendala ini bisa langsung ditangani. Gitu ya, Nak ya. Kemudian berikutnya, karakteristiknya adalah sesuai dengan kebutuhan eksekutif dalam hal kecepatan. Ya, tentunya EIS ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga ketika eksekutif butuh informasi tentang sesuatu gitu ya, ini harus bisa diambil dalam waktu yang cepat gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah graphic oriented. Ya, tadi ya udah lihat di dashboardnya ya, Nak ya, gambarnya itu grafik semua. Jadi Executive Information System karakteristik berikutnya adalah harus graphic oriented atau dapat menampilkan tampilan grafis yang bervariasi
sesuai dengan kebutuhan sang eksekutif. Oke, tadi kita sudah bicara tentang karakteristik teknologinya. Nah, berikutnya ini adalah karakteristik data yang dibutuhkan oleh EIS. Ya, karakteristik datanya seperti apa? Yang pertama adalah highly summarized data. Ya, highly summarized. Sumarisasi gitu ya, yang sudah diringkas, ringkasan data gitu ya. Nah, pada umumnya eksekutif lebih mencari rangkuman data dibandingkan dengan rincian data untuk membuat keputusan. Ya, ingat ya nak ya, manajer tingkat atas butuhnya summary, manajer tingkat bawah butuhnya detail, rinci gitu ya. Sehingga karakteristik data yang dibutuhkan oleh eksekutif ini highly summarized data. Itu yang pertama. Ya. Nah, karena bentuknya summarize atau diringkas gitu ya, maka karakteristik data yang dibutuhkan EIS yang kedua ini adalah drill down. Ya, drill down ini adalah menyediakan mekanisme yang memungkinkan eksekutif untuk melakukan drill down atau melihat rincian data yang menyusun rangkuman data. Ya, tadi kan highly summarized data, datanya disajikan secara rangkuman. Tapi ketika sang manajer ingin melihat detailnya, itu harus bisa. Ya, jadi bukan sekedar rangkuman tok begitu aja, enggak. Nah, jadi rangkuman, tapi ketika mau kita lihat detailnya, itu harus bisa. Ya, itu yang kita sebut sebagai drill down. Ya, jadi kita selain disajikan summary-nya, kita juga bisa melihat secara detailnya, secara rincinya. Gitu ya, nak ya. Kemudian karakteristik data berikutnya, ini adalah tentang integrasi data. Ya, dari basis data yang berbeda-beda gitu ya, dari sistem yang berbeda-beda di bawahnya gitu ya. Nah, datanya ini harus bisa diintegrasikan. Ya, terkadang eksekutif memerlukan data dari basis data online seperti jumlah current budget. Ya, jadi datanya harus bisa diintegrasikan gitu ya. Kemudian berikutnya, karakteristik data yang keempat ini adalah eksekutif lebih tertarik untuk melihat tren jangka panjang, ya, untuk membuat visi gitu ya. Visi itu kan biasanya 5 tahunan, ya. Maka untuk itu karakteristik data berikutnya adalah harus bisa untuk melihat tren jangka panjang. Ya, kemudian yang kelima karakteristiknya adalah informasi menjadi lebih bermakna jika dapat dibandingkan dengan informasi lain yang sejenis. Artinya, EIS ini harus dapat mengakses data eksternal, data dari luar, ya. Ingat manajer tingkat atas itu lebih banyak butuh data yang datangnya atau sumbernya dari luar perusahaan. Ya, sehingga IAS ini harus dapat mengakses data eksternal yang kemudian akan harus bisa juga dibandingkan dengan data yang datangnya dari internal perusahaan. Misalnya tadi tentang kompetitor, ya, apa yang dijual kompetitor gitu ya, bisa kita bandingkan dengan apa yang dijual dengan perusahaan kita. Gitu. Ya, nah, ya, kebayang ya. Kemudian yang keenam, informasi yang disampaikan dalam bentuk yang ditentukan oleh faktor penentu kesuksesan atau yang kita sebut sebagai critical success factors yang didefinisikan oleh eksekutif. Ya, jadi informasi yang dibutuhkan ya ditentukan oleh sang eksekutif sendiri. Informasinya mau seperti apa gitu ya. Nah, biasanya pendefinisian informasi tersebut dibentuk atau ditentukan oleh yang namanya critical success factors atau faktor penentu kesuksesan. Nah, ketika kita bicara tentang CSF atau critical success factors, nah ada faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan atau yang kita sebut sebagai critical success factors, ya. Di mana perusahaan perlu mengetahui critical success factors yang menentukan keberhasilan bersaing dalam lingkungan industri yang semakin kompleks.
Ya, jadi kan sudah sering saya katakan bahwa apapun perusahaan kita, bergerak dalam bidang apapun perusahaan kita, itu pasti akan punya pesaingnya. Ya, pasti ada kompetitornya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan keberhasilan kita dalam hal bersaing, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai critical success factors. Ya, lalu apa CSF ini ya? Jadi critical success factors ini adalah variabel-variabel dalam lingkungan usaha, baik dalam variabel internal maupun eksternal yang mempengaruhi kesuksesan badan usaha dalam mencapai tujuannya. Jadi ada variabel-variabel tertentu gitu ya. Nah, ya misalnya dilihat dari penjualan, dilihat dari aset, dilihat dari banyaknya pemegang saham gitu ya. Nah, itu beda perusahaan, beda CSF-nya. Nah, critical success factors ini punya banyak nama lain ya, Nak ya. Ada biasanya yang nyebut sebagai key success factors, kemudian ada juga yang menyebut sebagai key variables atau variabel kunci, atau juga disebut sebagai critical variables gitu ya, atau disebut sebagai pulse point atau key result area. Ya, di mana variabel kunci ini adalah variabel yang mengidentifikasi faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Lalu, si critical success factor atau si CSF ini punya tipe-tipe. Ya, ada 4 tipe di sini yang menjadi tipe critical success factors. Yang pertama, tipenya ini adalah industri. Ya, kita lihat dari industrinya. Ya, faktor dari karakteristik industri dan merupakan apa yang harus dilakukan supaya tetap kompetitif. Ya, ini kita lihat dari industrinya. Kemudian kedua kita lihat dari environment-nya atau lingkungannya. Ya, di mana faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan seperti iklim bisnis ini juga mempengaruhi ya, kemudian perekonomian ya, kemudian pesaing-pesaing, kemudian tentang teknologi dan lain-lain. Lalu tipe berikutnya yang menentukan kesuksesan sebuah perusahaan gitu ya adalah tentang strateginya. Ya, di mana faktor strategi kompetitif yang dipilih perusahaan ini biasanya menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Ya, lalu yang keempat atau yang terakhir ini tipenya adalah temporal, yaitu adalah faktor internal perusahaan seperti misalnya ada kesempatan gitu ya, atau mungkin perusahaan mengalami kendala atau hambatan dan lain-lain. Ya, ini juga menentukan keberhasilan sebuah perusahaan gitu ya. Dia banyak hambatan atau enggak, ada kesempatan atau enggak gitu ya, Nak ya. Oke. Sampai sini kebayang ya, Nak ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, silakan dijawab sayanya atau di apa namanya, ditanyakan di grup. Nanti kita akan diskusi di sana, ya. Lalu berikutnya ada kalau kita bicara tentang tadi critical success factors gitu ya, ternyata ada juga yang namanya key performance indicator ya atau tolak ukur. Indikator kunci yang bersifat terukur gitu ya. Sama seperti CSF tadi di mana KPI ini adalah sesuatu yang memberikan informasi kepada kita sejauh mana kita berhasil mencapai sasaran kinerja yang ingin kita capai. Ya, jadi tadi selain critical success factor ada KPI. KPI ini contohnya adalah ketika anak-anakku nanti bekerja gitu ya. Ketika nanti bekerja menjadi karyawan gitu ya, tentunya akan kalau sudah lama bekerja kan akan dinilai ya layak nggak untuk naik jabatan, layak tidak untuk naik gaji dan sebagainya gitu ya. Nah, dari mana itu bisa dilihat dari KPI-nya, Key Performance Indikatornya.
ya, tolak ukur yang sifatnya terukur. Ya, sudah sejauh mana kamu berhasil mencapai sasaran kinerja yang ingin dicapai gitu ya. Misalnya kita bekerja di bagian eh, sales and marketing, ya, sejauh mana penjualan kita, sudah sampai mana strategi pemasaran kita gitu ya. Nah, itu dilihat tuh nak, ya, dinilai. Ya, sehingga itu yang kita sebut sebagai key performance indicator. Sudah sejauh mana kita berhasil mencapai sasaran kinerja yang ingin kita capai. Sudah dekatkah atau masih jauhkah gitu ya. Nah, ini anak-anakku contoh KPI-nya bisa dilihat ya. Di sini ada yang masih jauh ya, ada 5/10 gitu ya. Dari 10 targetnya dia hanya achieve 5 gitu ya, sehingga KPI-nya ini sangat jauh kalau kita lihat. Ini dari apa nih? Gak kebaca ini nak sama saya. Ya, jadi kan banyak faktor atau banyak kategori yang dinilai gitu ya nak ya. Yang baik ini ada di sini nih, dia over ya, dari 95 targetnya dia achieve 96. Sehingga ada 101% yang dia achieve gitu ya. Kurang lebih seperti itu anak-anakku. Kemudian berikutnya, dengan menggunakan EIS tentunya kita berharap mendapatkan benefit atau keuntungan. Lalu apa saja keuntungan yang bisa kita dapat dengan menggunakan EIS? Nah, ya, yang pertama, IAS ini menyediakan informasi yang membantu para eksekutif untuk mengambil keputusan. Ya. Yang kedua, IAS ini mengandalkan presentasi informasi yang bentuknya grafik ya, secara grafis gitu ya, karena agar dapat lebih cepat memahami informasi yang dirangkum. Keuntungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, IAS ini dapat memberikan ringkasan informasi perusahaan secara tepat waktu. Sehingga yang pertama, ini dapat memberikan pemahaman informasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dapat memfilter data untuk manajemen. Ya, jadi mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan, ini dapat difilter. Kemudian dapat menyediakan sistem untuk perbaikan pelacakan informasi kalau terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian gitu ya nak ya. Kemudian dapat menawarkan efisiensi kepada pengambil keputusan. Nah, selain keuntungan, ternyata ada kelemahan EIS. EIS ini punya juga kelemahannya. Nah, apa saja yang menjadi kelemahan EIS gitu ya? Yang pertama, EIS ini fungsinya terbatas. Ya, karena dia tadi melakukan menyajikan informasi yang bentuknya grafik, kemudian datanya highly summarized data gitu ya. Data yang berbentuk ringkasan gitu ya, sehingga EIS ini biasanya tidak bisa melakukan perhitungan yang sifatnya rumit. Tidak seperti TPS gitu ya. Kemudian yang kedua, ini sering kalinya, nggak sering sih, cuman kadang memang eh, ada kesulitan untuk mengukur manfaat dari implementasi EIS. Ya, karena EIS ini kan apa namanya ya, Nak ya, untuk mengimplementasikan EIS ini kan investasinya nggak murah. Ya, maka kadang-kadang layak nggak dengan harga segitu gitu ya, manfaat dari implementasi EIS ini dirasakan oleh perusahaan. Nah, ini yang masih menjadi tantangan gitu ya dalam penerapan EIS. Ya. Kemudian yang ketiga, eksekutif mungkin menghadapi informasi yang berlebihan, ya bisa jadi ada data-data yang nggak perlu tapi ada gitu ya, atau ditampilkan gitu ya. Mungkin saja terjadi tapi saya rasa jarang sih anak ya. Kemudian yang keempat, sistem bisa menjadi lambat, besar, dan sulit dikelola. Ya. Kemudian kelima, sulit untuk menyimpan data terkini. Kemudian yang keempat, dapat menyebabkan data yang kurang andal dan tidak aman. Ya. Kemudian yang ketujuh, perusahaan kecil mungkin menghadapi biaya lebih mahal untuk implementasi. Ya. Kemudian yang kedelapan, kebutuhan personil yang sangat terampil tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan yang skalanya kecil. Ya, jadi untuk penerapan IAS, selain biayanya mahal, ternyata personil yang dibutuhkan ini juga harus terampil. Ini adalah tantangan untuk perusahaan yang skalanya kecil. Gitu ya, Nak ya. Bagi saya ini bukan kelemahan, tapi menjadi tantangan dalam penerapan atau pengimplementasian IAS di sebuah perusahaan. Ya, Nak ya. Lalu
tren masa depan IAS ke depan ini seperti apa gitu ya. Harapannya tentang Executive Information System, Nak, yang pertama, penggunaan IAS ini akan menjadi umum atau biasa. Ya, jadi sudah tidak susah lagi, sudah tidak apa lagi ya, sudah umum lah, sudah biasa gitu lah ya. Kemudian yang kedua, trennya diharapkan nanti IAS harga softwarenya, pengimplementasiannya gitu ya, biayanya bisa diturunkan. Ya, kemudian tren masa depan berikutnya adalah komputer akan selalu memainkan peran pendukung, ya. Kemudian IAS diharapkan di masa depan menyediakan informasi tidak hanya bagi eksekutif senior, tapi juga informasi bagi manajer yang tingkatnya menengah. Ya, kemudian harapannya tren masa depan IAS adalah IAS dapat berintegrasi dengan aplikasi dan teknologi baru yang potensial ke dalam sistem, seperti misalnya menggabungkan AI atau artificial intelligence dan multimedia. Ya, jadi selain apa namanya integrasi dengan sistem lain gitu ya, di masa depan IS harapannya bisa berintegrasi juga dengan artificial intelligence dan juga multimedia. Sampailah kita pada kesimpulannya, ada 3 garis besar di sini. Yang pertama adalah EIS memenuhi kebutuhan eksekutif perusahaan dalam menyediakan informasi dengan cepat dan grafis. Ya. Kemudian yang kedua, IIS harus fleksibel, mudah digunakan, dan mengandung informasi yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Ya. Kemudian yang ketiga, IIS membantu eksekutif membuat keputusan yang lebih efektif. Baik, materi saya sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, didiskusikan, nah? Oh, saya merasanya lagi seperti Jimit ya, padahal ini video pembelajaran ya. Baik, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, dan didiskusikan seputar materi hari ini, anak-anakku sudah saya katakan bisa langsung japri ke saya atau bisa di grup ya, di WA grup, nanti kita akan berdiskusi di sana. Baik, Nak, sekian dulu saya sudahi video pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat ya, Nak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya harap anak-anakku sehat dan bahagia selalu. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, Nak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.